warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlia dari kelas Hubungan Internasional A 2020 dengan NIM 2002046016. Dimana di sini saya kembali dengan video curhat filsafat di part 5, dimana video ini merupakan video penutup dari part-part sebelumnya. Jadi sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, Ibu Uni Sagena. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan, sangat bermanfaat dan sangat memberikan wawasan kepada saya. Di sini sesuai dengan topik curhat filsafat yang sudah saya angkat, yakni tentang mengapa rasa insecure itu ada, atau mengapa rasa insecure itu bisa menghinggapi beberapa insan. Nah, jadi pada part-part sebelumnya alasan saya mengangkat topik insecure di dalam curhat filsafat ini adalah karena itu merupakan salah satu pertanyaan terbesar saya beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika kita merasa down, pikiran yang memenuhi kepala itu justru seperti kayak kekurangan yang ada di diri kita itu termasuk dalam kegelisahan. Dan ketika saya mencari apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh pikiran ini ketika melihat kekurangan yang ada di dalam diri kita, ternyata itu merupakan perasaan insecure yang sedang menghinggapi jiwa seseorang. Jadi kayak masuk kepada part 5, part saat ini membahas tentang insecure sekaligus menutup part-part sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan bahwa menjelaskan kembali, mengulang sedikit saja bahwa insecure itu seperti yang kita ketahui bersama merupakan perasaan tidak percaya diri atau merasa tidak aman atas kekurangan yang ada di dalam dirinya gitu. Kayak merasa rendah, dan itu bisa berimbas kepada kesehatan mental seseorang. Nah, apakah faktor-faktor yang bisa menyebabkan perasaan insecure ini? Ternyata faktornya ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri seseorang, yakni seperti pemikirannya sendiri yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain, atau berpikir, merumitkan pikiran tentang kekurangan yang ada di dalam diri dan melemahkan jiwa seseorang karena dia berpikir. Itulah dari situlah faktor internalnya. Kemudian faktor eksternal itu datang dari lingkungannya gitu, bisa seperti dari keluarga atau dari sahabatnya, teman-temannya, lingkungan sekitarnya yang mendorong dia untuk terlihat sempurna, atau dia ingin mengikuti orang yang ada di sekitarnya gitu. Seperti misalnya kan kita mempunyai kelebihan dan kekurangan itu berbeda-beda, tetapi bisa jadi seperti contohnya mungkin di sekitar saya banyak orang yang glowing gitu kan ya. Nah, saya sendiri punya masalah terhadap kulit wajah gitu. Nah, saya tidak percaya diri dengan hal itu gitu. Nah, itu bisa dikatakan insecure ketika saya gelisah atas kekurangan yang ada pada diri saya, membandingkan dan kemudian membawanya hanyut ke dalam pikiran, kemudian berimbas kepada kesehatan mental saya. Itu bisa dikatakan rasa insecure. Lebih simpelnya tidak percaya diri, tidak merasa tidak aman gitu. Nah, kemudian dari mana sih pikiran insecure itu datang gitu? Nah, kalau ditilik dari tingkatan berpikir di dalam filsafat itu, yang pertama ada mitologi thinking, dimana dalam suatu atau membahas suatu fenomena, manusia biasanya masuk ke dalam pikirannya terlebih dahulu itu adalah mitologi thinking. Kalau di zaman dahulu, mitologi thinking itu seperti seorang itu membahas sesuatu yang
seperti memitos-mitoskan fenomena gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita bahas tentang HP itu kan tidak ada di zaman dahulu. Nah, mereka akan menganggap HP itu mempunyai kekuatan supernaturalistik karena mereka tidak bisa mengkaji dari mana berasalnya HP secara ilmu pengetahuan. Makanya itu dikatakan sesuatu yang memiliki kekuatan hebat, kekuatan mistis gitu kalau di zaman dahulu. Nah, kalau sudah maju zamannya seperti saat ini, orang-orang sudah tahu berasal dari mana teknologi handphone ini gitu. Nah, kalau insecure dibahas dalam tingkatan pemikiran filsafat, yang pertama mitologi thinking. Orang-orang akan berpikir bahwa insecure ini hanya ada dalam pikiran orang yang tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Nah, sebenarnya itu memang benar, tetapi orang akan secara gamblang tanpa tesis, tanpa pengamatan, tanpa pencarian kebenaran, dia menyebutkan seperti itu secara gamblang, itu bisa dikatakan mitologi thinking tanpa dasar berbicaranya. Nah, ketika dibahas secara ilmu pengetahuan atau secara tingkat berpikirnya, lambat laun dia akan mencapai kebenaran gitu. Misalnya, pertama orang berpikir bahwa itu merupakan wujud ketidakbersyukuran manusia jika dia memiliki rasa insecure. Nah, ketika naik lagi kepada pemikiran common thinking, orang akan berpikir biasa bahwa hal insecure ini merupakan pemikiran yang wajar. Nah, padahal jika dikaji dalam ilmu kesehatan, insecure ini merupakan hal yang bisa mengganggu kesehatan mental seseorang. Kayak dia bisa merasakan stres dan itu berimbas kepada kesehatan jiwa seseorang. Nah, kemudian naik lagi kepada pemikiran logic thinking, di mana orang akan berpikir bahwa sebenarnya setelah dia berpikir biasa tentang insecure ini, dia akan terbuka pikirannya ketika naik ke logic thinking bahwa sebenarnya pemikiran insecure ini bisa mengakibatkan seperti yang saya bilang tadi, gangguan kesehatan mental seseorang gitu. Ketika dia berpikir logik bahwa ternyata ada efek yang lain yang berbahaya dari rasa insecure ini. Naik lagi kepada scientific thinking, di mana orang akan mengkaji secara ilmu pengetahuan dari mana sih berasalnya perasaan insecure ini. Jika dikaji dari scientific thinking, dari ilmu pengetahuannya, kita akan mencari seperti materi filsafat yang pernah diberikan Ibu Unis, bahwa kita bisa mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu dari orang yang berotoritas atau orang yang berwenang pada bidang tersebut, seperti yang sudah saya cari di situs Alo Dokter, di mana saya percaya kepada situs itu karena itu merupakan situs resmi dari Ikatan Dokter-Dokter di Indonesia. Nah, jadi situs itu saya percaya kebenarannya, di mana setiap ada informasi mengenai kesehatan, saya mempercayakannya kepada situs tersebut untuk mencari dan menggali informasi kesehatan. Nah, di situ ada penjelasan tentang insecure, dari mana rasa insecure itu, kemudian rasa insecure itu tidak serta-merta langsung muncul dalam diri seseorang. Itu ada karena dia berpikir bahwa dia harus terlihat sempurna, bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi dari lingkungan sekitar yang menekan dia untuk sempurna, atau untuk terlihat bisa dalam sesuatu yang dikodratkan dalam dirinya itu memang seperti itu sudah. Nah, tapi dia ingin terlihat lebih daripada itu dan kemudian menekan dirinya sendiri. Kemudian jika naik lagi dari scientific thinking menuju philosophy thinking, atau berpikir filsafat, di mana pada tahap berpikir filsafat ini kita mulai mendapat solusi dari rasa insecure tersebut. Nah, saya pernah mendengar satu kutipan kata dari filsuf Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa memahami diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Bahkan ketika kita menilik dari teologi thinking, Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan bahwa siapa yang mengenali dirinya, ia mengenali Tuhannya.
Nah, apa yang perlu kita pahami seperti yang dikatakan filsuf Aristoteles atau bahkan yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang perlu dipahami? Yakni yang perlu dipahami adalah sinergi antara fisik dan jiwa, antara jasmani dan rohani, dan antara lahiriah wa batiniyah kita. Memahami atau menyadari bahwa kita adalah sinergi fisik dan jiwa yang tak bisa dipisahkan, bagaikan langit dan bumi, timur dan barat, laki-laki dan perempuan, kutub positif dan negatif, yang semuanya akan membawa manfaat yang saling beriringan. Menurut Asti Musman, pada tahun 2018 akan mempermudah kita untuk mengolah kemampuan yang sangat luar biasa yang kita miliki. Jadi kemampuan penerimaan diri sendiri itu merupakan energi positif yang diberikan untuk jiwa seseorang. Jika kita hanya membatasi secara fisik, maka kita akan mempersempit ruang gerak dan daya kreasi di dalam diri kita. Kita juga telah memberikan batasan-batasan bagi kemampuan kita yang sebenarnya jika kita merasakan insecure. Padahal alam semesta tidak terukur kemampuannya. Dengan mengenali diri kita seperti menerima dan memahami diri kita menyadari bahwa kita diciptakan dengan maksud tertentu. Contohnya nih, orang sukses tapi lemah atau ada kekurangan fisiknya. Misalnya penyanyi di stasiun TV yang buta tetap semangat mengembangkan potensinya. Nah, seseorang dengan kaki yang tidak sempurna, dia melukis, berkreasi, dan terus berjuang demi kelangsungan hidupnya. Mahasiswa dan murid dengan keterbatasan penglihatan pun tetap berjuang ingin mengenyam pendidikan dari masa depannya. Dan masih banyak lagi contoh di sekitar kita tentang semangat hidup dari seseorang yang memiliki kekurangan secara physically, tetapi tetap bersyukur dan memahami dirinya, memahami potensi dirinya gitu. Nah, contoh-contoh yang udah saya sebutin tadi itu membuktikan bahwa apapun kekurangan yang ada di dalam diri seseorang itu membuktikan bahwa justru ada positif gitu, ada aspek positif di dalam diri seseorang. Nah, aspek kekurangan tersebut menjadi batu loncatan untuk melangkah lebih maju ke arah yang lebih positif lagi, ke arah yang lebih maju lagi gitu. Jadi kita harus bisa menerima dan bersyukur. Naik lagi kepada teologi thinking, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang mengenali dirinya, dia pasti mengenali Tuhannya. Nah, dimana kita ketika sudah sampai di logic thinking, ini merupakan suatu kunci jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri kita tentang insecure. Insecure itu datang dari pemikiran kita yang rumit, dari ketidakterimaan kita terhadap diri kita sendiri, dari tidak terimanya kita terhadap kekurangan yang ada di diri kita. Maka dari itu muncullah rasa insecure. Nah, ketika kita mengkaji atau berpikir sudah sampai di tahap tertinggi, yakni teologi thinking, di mana kita berpikir berlandaskan kepada agama, kepada kepercayaan kita, di mana pemikiran tersebut itu mutlak datangnya dari Tuhan, dan kita mempercayainya melalui Al-Quran, melalui sabda Rasulullah. Dan di situ sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Dimana sesempurna mungkin di sini dikatakan bahwa lebih sempurna dibandingkan makhluk lainnya, memiliki akal dibandingkan hewan dan makhluk lainnya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang sempurna diciptakan Allah. Kemudian ada pun suatu kekurangan yang dimiliki manusia, itu menandakan bahwa tidak ada yang lebih sempurna dari penciptanya. Itu pembeda antara ciptaan dan pencipta. Dan kekurangan itu bukan serta-merta dijadikan sebagai titik kelemahan atau menjadikan hal yang melemahkan jiwa seseorang, hal yang tidak membuat seseorang itu bangkit. Itu yang salah. Justru
ketika kita memiliki kekurangan, itu menjadikan itu menjadikan batu loncatan kita untuk menuju langkah yang lebih maju lagi. Kayak kita merasakan, oh kita punya kekurangan di bidang ini, berarti kita harus memaksimalkan potensi, memaksimalkan di mana kita mempunyai kelebihan. Misalnya saya memiliki kelebihan di bagian menciptakan suatu karya puisi, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk bernyanyi dengan suara yang merdu. Dan lingkungan saya, sekitar saya, ada teman saya yang memiliki suara yang merdu. Tidak serta-merta saya insecure terhadap suaranya dan merasa lemah, kemudian membuat diri saya lemas dan tidak ingin maju. Itu yang salah. Membuat diri saya bahkan seperti yang dikatakan situs ala dokter tadi bisa berimbas kepada kesehatan mental, itu yang salah. Seharusnya kita menerima kekurangan diri kita. Oh, saya tidak bisa bernyanyi seperti dia, tidak bisa merdu, tetapi saya bisa memaksimalkan potensi saya di bidang puisi tadi. Jadi seperti itu. Theologic thinking menjawab dari semua pertanyaan saya tentang mengapa dalam diri seseorang itu ada rasa insecure. Maka kesimpulan dari keseluruhannya adalah dari part-part sebelumnya membahas tentang pemikiran saya, pandangan saya tentang perasaan insecure tersebut. Kemudian di part 5 ini saya jawab dengan tingkatan berpikir. Rasa insecure itu dari pemikiran mitologi, logic thinking, kemudian scientific thinking, kemudian perlahan-lahan terjawab dari scientific apa sih itu rasa insecure, kemudian ke filosofi thinking, di mana rasa insecure itu secara filsafat sebenarnya adalah di mana kita tidak menerima diri, di mana ada salah satu filsuf tadi yang sudah saya sebutkan mengatakan bahwa memahami diri sendiri adalah awal dari seluruh kebijaksanaan. Begitu. Kemudian di dalam teologi thinking, solusi dari rasa insecure itu ada, dimana kita harus menerima diri kita, memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, dan tidak menjadikan kekurangan sebagai kelemahan di dalam diri kita. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang baik saya sampaikan dari part 1 hingga part 5 ini. Saya mohon kemaklumannya karena saya merupakan pembelajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.